warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Perkenalkan, saya Anggreni, guru SMA Negeri 1 Aji Barang. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja. Pembelajaran yang saya laksanakan yaitu dengan model problem based learning, materi awal pergerakan nasional di kelas 11. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa bersama ya. Silahkan ketua kelas saya bisa dipimpin ya. Di tempat duduk siap gerak. Untuk memulai kegiatan pada hari ini, berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Guru sehat. Alhamdulillah, Ibu juga sehat ya. Coba untuk mengecek semangat kalian. Semangat pagi. Pagi, selalu semangat. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Iya, tepuk tangan untuk kalian. Berarti sudah semangat semua ya. Untuk itu Ibu absensi terlebih dahulu. Untuk absensinya, nanti kalau Ibu panggil nama kalian, silakan kalian jawab dengan menyebutkan salah satu tokoh pahlawan. Untuk mengetahui seberapa jauh sih mengenai pemahaman kalian mengenai tokoh para pahlawan. Siapkan satu-satu nama di pikiran kalian ya. Sudah siap? Sudah. Yang pertama, Rindianti Rahayu. Cut Mutia ya. Alia Ulfi Himi. Ya. Aisyah. Siapa yang keras? Pangeran Diponegoro. Tahnia. Ya. Ulaya. Mahalai. Rahma. Marta Kristina Kapitan Patimura. Wah. Naufal. Saifuddin. Nur Ajianto. Hasyim Asyari. Ya. Berarti untuk hari ini nihil ya. Alhamdulillah. Semoga selalu sehat semuanya ya. Amin. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini supaya lebih semangat lagi pembelajarannya, kita awali dengan bernyanyi bersama ya. Kita nyanyikan salah satu lagu nasional kita. Sudah siap? Gimana setelah bernyanyi, apakah lebih semangat lagi? Semangat. Ya, untuk mempersiapkan pembelajaran kita hari ini, silahkan kalian cek dulu kebersihannya. Lihat kanan kiri, mungkin ada sampah atau ada sesuatu yang tidak rapi, silahkan bisa dirapikan. Nanti sampahnya bisa dikantongi dulu, setelah pembelajaran nanti dibuang ya.
Kemudian silahkan disiapkan buku, alat tulis dan lain sebagainya. Sudah? Sudah. Berarti sudah siap pembelajaran ya? Sudah. Alhamdulillah. Untuk hari ini apa sih materi yang akan kita pelajari gitu ya? Untuk materi yang akan kita pelajari yaitu mengenai Pergerakan nasional. pergerakan nasional. Sebelum pembelajaran mengenai pergerakan nasional, adakah yang masih ingat mengenai pembelajaran minggu lalu? Masih ingat? Masih. Apa? Kita belajar apa? Politik etis. Mungkin salah satu ada yang mau menyampaikan mengenai pembelajaran minggu lalu. Saya. Ya, silahkan Ilham. Kemarin kita telah belajar tentang politik etis atau politik balas budi. Iya. Dan di dalamnya terdiri dari irigasi, emigrasi, dan juga edukasi. Ya, jadi kemarin kita sudah belajar mengenai politik etis. Ada dari dalam bidang irigasi, ada dalam bidang transmigrasi dan edukasi. Nah, ini yang kemudian nanti melatar belakangi ada materi kita yaitu pergerakan nasional. Sebelumnya di sini ada kata-kata motivasi ya. Ada yang mau membacakan silahkan dan sekalian untuk apa sih maksud dari kata-kata ini? Ya silahkan Ulaya. Ya silahkan berdiri. Silahkan dibaca dulu. Ya. Sebagai seorang pemuda itu haruslah memiliki semangat yang tinggi untuk melakukan perubahan, untuk memajukan bangsa ini. Karena semangat yang kita miliki itu adalah modal utama untuk melakukan perubahan terhadap bangsa ini. Dan kita sebagai pemuda yang merupakan harapan bangsa, janganlah bermalas-malasan, janganlah melakukan tindakan-tindakan yang tidak ada manfaatnya, karena semangat kita, usaha kita, waktu kita, dan semua yang kita lakukan saat kita muda ini sangat berdampak untuk masa depan. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Ulay. Ya, jadi di sini tadi sudah dijelaskan sama Ulaya ya. Jadi beri aku 1000 orang tua, niscaya akan ku cabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan ku goncangkan dunia. Jadi peran pemuda ini sangat penting gitu kan bagi generasi berikutnya ataupun bagi generasi saat ini. Ini dimulai dari kalian gitu kan. Kalian adalah para pemuda bangsa ini. Kemudian selanjutnya dari pergerakan nasionalis Indonesia ini, tadi kan ada kata-kata nasionalisme. Apa sih nasionalisme itu? Ya silahkan Aisyah, mungkin bisa menerangkan. Menurut kamu nasionalisme itu apa? Iya, sikap cinta tanah air yang tinggi gitu ya, tanpa merendahkan bangsa lain gitu kan. Kemudian Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan latar belakang pergerakan nasional. Jadi pembelajaran kita yang pertama adalah supaya peserta didik mampu untuk menjelaskan mengenai latar belakang pergerakan nasional. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis karakteristik perjuangan bangsa Indonesia sebelum dan sesudah tahun 1908. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang melatar belakangi munculnya nasionalisme di Indonesia. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis golongan masyarakat yang memiliki peran penting dalam perkembangan nasionalisme di Indonesia. Dari sini ya, setelah tujuan pembelajaran kita, kemudian ya pembelajaran kita hari ini, kita itu mau ngapain sih gitu ya. Pembelajaran kita itu nanti kita gunakan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran yang berbasis masalah. Jadi nanti Ibu akan bagi kelompok menjadi
4 kelompok diskusi. Kemudian setelah itu kalian diskusikan mengerjakan lembar LKPD. Apa sih manfaat dari diskusi ini gitu ya, supaya kalian nanti belajar untuk bekerja sama gitu kan. Kemudian kalian kerjakan LKPD. Setelah mengerjakan LKPD, kemudian kalian menyajikan hasil diskusi dengan presentasi. Setelah selesai presentasi, nanti kita akhiri dengan kuis atau evaluasi dengan kuisis. Apa sih gunanya evaluasi? Iya, jadi untuk mengetahui pembelajaran kita itu hari ini kalian paham atau tidak gitu ya. Sampai sini paham? Paham. Kemudian selanjutnya di sini ada tokoh. Ada 1, 2. Adakah yang tahu tokoh di depan ini? Yang pertama mungkin ada yang tahu? Konis. Siapa Konis ini? Beliau adalah Dr. Sutomo. Dr. Sutomo. Iya benar ya. Dr. Sutomo ini yang kamu tahu apa perannya? Perannya dalam Pergerakan Nasional, beliau adalah pendiri Budi Utomo. Iya, beliau ini adalah tokoh dalam organisasi Pergerakan Nasional, yaitu namanya Budi Utomo. Dia ketua dari Budi Utomo. Yang kedua ini siapa? Ada yang tahu? Siapa? Itu beliau adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Beliau bukan pendiri Budi Utomo, namun beliau merupakan wakil ketua dari Budi Utomo. Wakil ketua. Iya, jadi di sini ada yang namanya Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ternyata beliau ini juga tokoh dari salah satu organisasi pergerakan nasional namanya Budi Utomo, gitu ya. Jadi kedua tokoh di sini ini adalah tokoh dalam organisasi pergerakan nasional yang bernama Budi Utomo. Sebelumnya Ibu akan tampilkan video ya, silahkan kalian nanti amati, kemudian setelah kalian lihat video ini, kemudian silahkan boleh ada yang mungkin yang mau bertanya atau menanggapi dari video tersebut ya, untuk menambah pemahaman kalian mengenai materi hari ini. Kesadaran awal di dalam pemikiran terjadi di awal abad ke-20. Ada faktor yang kesadaran itu muncul. Yang pertama, setelah kalian melihat video tadi, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Apa yang kamu tangkap dari video tadi? Mungkin ada yang mau mengungkapkan? Ya, silahkan Honia. Ada 4 faktor internal dari pergerakan nasional. Iya, apa? Yaitu yang pertama adanya rasa simpati dari atas penindasan dari penjajah. Kemudian yang kedua kesadaran untuk persatuan dan kesatuan. Yang ketiga munculnya golongan terpelajar. Dan yang keempat kejayaan di masa lalu. Oh, kejayaan. Ibu juga blank. Ya, jadi tadi ada faktor internal ya yang sudah Faunia sebutkan. Selain itu mungkin ada yang mau menambahkan? Tadi kan dari video tadi ya, ada faktor internal, ada faktor eksternal, kemudian juga ada beberapa perbedaan sebelum dan sesudah perjuangan bangsa Indonesia, sebelum dan sesudah tahun 1908. Yang kalian tahu apa sih mengenai pergerakan nasional? Iya, apa? Pergerakan nasional itu apa? Iya. Pergerakan nasional ialah suatu pergerakan yang dilakukan oleh organisasi secara modern ke arah yang lebih baik untuk memenuhi hajat hidup bangsa Indonesia yang disebabkan rasa ketidakpuasan terhadap keadaan masyarakat pada saat itu. Iya, jadi
pergerakan nasional adalah bentuk perlawanan yang ditujukan kepada kaum penjajah, tidak menggunakan bentuk senjata tetapi menggunakan organisasi yang bergerak di bidang budaya, contohnya gitu ya, ada ekonomi, sosial, dan politik. Jadi pergerakan nasional itu tidak menggunakan senjata tapi dengan menggunakan organisasi yang kemudian mereka bergerak dalam beberapa bidang, ada ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Selain itu, pergerakan nasional adalah sebuah perjuangan yang dilakukan oleh organisasi dengan cara yang modern ke arah perbaikan hajat hidup bangsa Indonesia disebabkan oleh rasa tidak puas dengan keadaan masyarakat Indonesia pada saat itu. Itu jadi mengenai pergerakan nasional. Jadi bergerak untuk lebih baik lagi. Yang dulunya dengan senjata, kemudian dengan organisasi modern yang tujuannya apa? Untuk memperbaiki hajat hidup orang banyak, itu bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Di sini ada 4 kelompok. Yang pertama ada kelompok Ulayah, dan kelompok Rindian kedua ada kelompok Rindi, ketiga ada kelompok Narina, dan keempat ada kelompok Noval. Di sini setelah Ibu bagi kelompok, silahkan kalian nanti berkelompok gitu ya. Kalian diskusikan materi mengenai yang pertama, mengenai permasalahan yang harus kalian pecahkan. Yang pertama, bagaimana karakteristik perjuangan Bank Indonesia sebelum dan sesudah tahun 1908. Jadi untuk kelompok pertama, kalian diskusikan materi pertama, kelompok kedua kalian diskusikan materi yang kedua, dan seterusnya. Paham? Nanti kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing, kemudian kalian diskusikan materi yang sudah Ibu bagikan, kemudian nanti diakhiri dengan presentasi. Jelas? Jelas. Silahkan bisa dimulai berkumpul dengan kelompok masing-masing. Sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing? Sudah. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Ini kelompok 3, kelompok 2 dan kelompok 4. Ya, jadi di sini nanti Ibu akan bagikan lembar LKPD yang bisa kalian nanti diskusikan dan kerjakan ya. Kemudian untuk bahan ajarnya silahkan kalian bisa cek di grup WA karena Ibu sudah bagikan di situ ya. Jelas? Untuk kelompok pertama silahkan LKPD-nya. Ya, untuk kelompok kedua yang tadi sebelah sini ya. Silahkan diskusikan. Kemudian untuk kelompok 3 ya, kelompok 4 silahkan dikerjakan dulu LKPD-nya. Bagaimana, ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Sudah paham. Kamu mengenai faktor eksternal. Ada apa saja yang sudah kamu dapatkan? Eksternal di sini ada kemenangan Jepang. Iya, terus? Terus? Satu lagi mengenai Pergerakan nasional di Asia Afrika. Iya, di berbagai negara ya. Iya. Ini kelompok 1. Materinya mengenai Perbedaan untuk perlawanan. Oh iya, sudah dapat? Sudah. Salah satunya bedanya apa? Itu kalau sebelum tahun 1908 itu masih kedaerahan, Setelahnya? lebih Modern dengan organisasi. Oh iya, iya. Silahkan dilanjutkan ya. Silahkan ya, kerjasama kelompok ya, jangan kerja sendiri-sendiri. Sudah selesai diskusinya? Oh, ada yang belum, kita tunggu ya. Kelompok 1 belum. Yang lain siap untuk presentasi. Sudah selesai ya diskusinya? Sudah. Coba dengarkan dulu. Untuk presentasi kita mulai nanti presentasi
presentasinya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Untuk presentasi kelompok 1 nanti silahkan yang menanggapi kelompok 2 dan seterusnya gitu ya. Paham? Paham. Silahkan presentasi dimulai dari kelompok 1. Silahkan yang lain perhatikan ya. Ya, silahkan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang perbedaan pergerakan nasional sebelum dan sesudah tahun 1908. Sebelumnya, perkenalkan saya Aisyah Solufatona sebagai moderator dan anggota kelompok kami yaitu nama saya Ulayania Kalista, dan saya Tanya Sarasati. Oke, langsung saja. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pergerakan nasional sebelum tahun 1908. Itu yang pertama masih bersifat kedaerahan, yang kedua masih menggunakan senjata tradisional, dan yang ketiga dipimpin oleh orang-orang yang dianggap berpengaruh seperti raja atau dari golongan bangsawan. Yang keempat, perlawanan itu berpusat di desa-desa atau pedalaman karena kota-kota yang merupakan pusat perniagaan dikuasai oleh Belanda serta dibangun benteng-benteng. Dan yang terakhir masih bergantung pada pemimpin, jadi menyesuaikan kekuatan pemimpinnya. Sekarang yang setelah tahun 1908. Yang pertama sudah bersifat nasional. Yang kedua dipimpin oleh golongan terpelajar. Yang ketiga melalui organisasi pergerakan nasional. Yang keempat pusat perjuangan di kota-kota. Oke teman-teman, jadi itu adalah perbedaan pergerakan nasional sebelum dan sesudah tahun 1908. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, dari kelompok 2 mungkin mau menanggapi, bertanya, atau menambahkan. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan organisasi yang bersifat modern? Organisasi modern merupakan organisasi yang dibentuk dengan cara dan prinsip barat. Ada pimpinan, anggota, ideologi, atau prinsip-prinsip organisasi. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan untuk melakukan perjuangan melawan pemerintah dengan cara baru dan tidak sekedar menggunakan kekuatan fisik. Dan contoh dari organisasi yang bersifat modern diantaranya Perhimpunan Indonesia, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Budi Utomo. Terima kasih. Oke, dari kelompok 2, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih atas pertanyaannya untuk kelompok 2. Oke, baik. Di sini saya sebagai pengambil kesimpulan, baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengisi materi. Di akhir presentasi ini saya akan memberikan kesimpulan terhadap keseluruhan materi yang kelompok 1 ini presentasikan. Kami mempresentasikan mengenai perbedaan perjuangan sebelum tahun 1908 dan sesudah 1908. Sebelum 1908 itu bangsa Indonesia sudah berjuang, tapi dirasa perjuangannya itu belum cukup karena faktor yang ada di dalam perjuangan itu kayak bersifat kedaerahan, belum adanya persatuan, masih bergantung kepada pemimpin. Misalnya pemimpinnya sudah wafat ataupun kalah ataupun di penjara, itu perjuangan masyarakatnya itu sudah terhenti. Para bangsa Indonesia itu merasa mereka itu tidak maju-maju, maka dari itu mereka kayak mengupdate lagi perjuangan atau proses perlawanan mereka, yaitu sesudah tahun 1908, seperti perjuangan mereka itu lebih modern, lebih tertata, yaitu dipimpin oleh ketua, dan gimana ketuanya itu bukan seseorang yang sangat diagung-agungkan, tapi seseorang yang dari golongan terpelajar yang sudah tertentu, sudah tahu taktik mana yang baik untuk ke depan organisasi yang kedepannya, dan juga lebih bersatu, bukan kedaerahan, karena
mereka juga sadar kalau mereka berjuang sendiri-sendiri itu tidak ada persatuan, itu tidak akan menghasilkan sebuah hasil yang memuaskan seperti itu. Bawas akan menyampaikan tentang faktor internal. Mohon dipersilahkan. Secara bahasa, pergerakan nasional terbagi menjadi dua kata, yaitu pergerakan yang berarti suatu gerak menuju ke suatu hal, kemudian nasional yang berarti kebangsaan atau nasionalis. Jadi, secara bahasa dapat diartikan sebagai suatu gerak yang memiliki sifat kebangsaan dengan tujuan mencapai kemerdekaan nasional. Untuk faktor internal pergerakan nasional ada beberapa. Yang pertama, adanya penderitaan yang dirasakan rakyat. Yang kedua, munculnya politik etis. Yang ketiga, munculnya kaum terpelajar atau golongan terpelajar. Yang keempat, adanya kenangan akan kejayaan masa lampau seperti zaman Sriwijaya dan Majapahit. Oke, teman-teman sekalian, sekarang kami akan membacakan kesimpulan dari materi faktor eksternal pergerakan nasional. Ya baik, faktor-faktor eksternal yang melatar belakangi munculnya nasionalisme di Indonesia ada 3, yaitu pertama, kemenangan Jepang melawan Rusia pada tahun 1905. 2. Masuknya paham-paham baru ke Indonesia. 3. Perkembangan nasionalisme di kawasan Asia Afrika. Oke, sekian dari kelompok kami. Sebelum kami tutup, kami akan yel-yel kembali supaya semangatnya tidak padam. Kelompok 3 dimari. Kalau ada kelompok 3, mari presentasi. Kenalkan, nama saya Saifuddin dari kelompok 1. Izin bertanya, kenapa golongan terpelajar dan golongan profesional dibedakan menjadi dua golongan? Padahal kan sama-sama terdiri dari orang-orang pintar. Baik, jadi di sini saya mewakili kelompok. Izin menjawab. Mengapa dibedakan? Jadi di sini dibedakan berdasarkan namanya. Jikalau golongan terpelajar lebih ke kecerdasan dalam berpikir dan taktik. Jikalau golongan profesional itu lebih ke penggunaan skill, seperti contohnya itu dokter. Apakah sudah terjawab? Tepuk tangan untuk kelas 11 MIPA 8. Untuk yang terakhir ada kesimpulan ya. Ada yang mau menyampaikan mengenai kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ada yang, ya silahkan Nerina. Kesimpulannya apa? Baik, jadi dari materi ini kita dapat mengetahui bahwa adanya perbedaan pergerakan perjuangan dari sebelum tahun 1908, yaitu sifatnya masih kedaerahan dan juga masih berpengaruh kepada pemimpinnya. Setelah tahun 1908 sudah menggunakan organisasi dan juga bersifat nasional. Dan juga ada beberapa faktor eksternal, yaitu contohnya masuknya paham-paham baru, dan faktor internal yaitu munculnya golongan cendekiawan. Ya, atau terpelajar gitu ya. Tepuk tangan untuk Nerina. Ya, jadi kesimpulannya sedikit tadi ya, bahwa dari pembelajaran kita hari ini yang pertama itu ada ciri-ciri perjuangan nasional Indonesia ya. Apa sih bedanya? Yang pertama mungkin dari tokohnya tadi ya, bahwa sebelum dan sesudah tahun 1908 ada tokohnya itu yang dulunya itu ada bangsawan, agamawan gitu ya, kemudian diganti menjadi mahasiswa atau kaum intelektual. Jadi yang dulunya mungkin tokohnya ditangkap dan kemudian tidak bisa melanjutkan perjuangan, kalau misalnya kemudian perjuangan padam. Tapi kalau misalnya tokohnya mahasiswa atau intelektual, nanti diganti dengan adanya organisasi. Kalau organisasi kan itu ada strukturnya. Contohnya kamu ada organisasi kelas. Organisasi kelas kalau ketuanya berhalangan hadir, ada wakil ketua kelas dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian selanjutnya ada sifatnya, mungkin yang dulunya spontan reaktif gitu ya, hanya mengandalkan satu figur. Kalau diserang kemudian langsung membalas gitu ya, tanpa mempersiapkan apapun.
itu kemudian diganti menjadi terorganisir dan bervisi misi. Jadi sudah jelas kalau organisasi itu dari awal punya visi misi yang jelas, jadi nggak bingung di tengah jalan gitu kan. Kemudian caranya yang dulunya fisik, militer, angkat senjata kemudian diganti menjadi diplomasi, karena kita tahu bahwa dulu perlengkapan kita itu memang terbatas. Jadi kemudian kita ganti dengan diplomasi atau dengan perundingan gitu ya. Kemudian selanjutnya ada kesimpulan dari faktornya. Tadi ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Ada faktor internal, ada penderitaan rakyat Indonesia gitu kan. Masyarakat pribumi sejak diberlakukannya politik tanam paksa. Jadi kenapa kok penderitaan rakyat pribumi merupakan faktor adanya pergerakan nasional di Indonesia? Ternyata penderitaan rakyat itu yang kita terima atau yang kita alami itu kemudian melahirkan semangat baru atau pemikiran baru yang kemudian ingin melahirkan yang namanya pergerakan nasional. Kemudian ditambah lagi adanya lahirnya golongan intelektual. Orang-orang intelektual ini atau golongan terpelajar ini yang punya pemikiran baru untuk masa depan bangsa Indonesia. Kemudian kejayaan masa lampau. Mengenai kenangan kejayaan masa lampau yang kalian tahu apa? Pada masa kerajaan, ternyata dulu pada masa kerajaan Hindu Buddha gitu ya, kita pernah berjaya, kita pernah mengalami masa yang tidak dijajah dan lain sebagainya. Nah, kenangan-kenangan itulah yang kemudian menjadi faktor internal adanya pergerakan nasional. Faktor eksternalnya yang pertama ada kemenangan Jepang atas Rusia. Kenapa kok bisa kemenangan Jepang atas Rusia menjadi faktor eksternal adanya pergerakan nasional di Indonesia? Salah satunya yaitu motivasi, karena Jepang ini negara mana? Rusia ini? Oh, ternyata bangsa Asia bisa loh mengarahkan bahasa Eropa. Oh, berarti bangsa Indonesia bisa dong mengalahkan bangsa Belanda itu ya. Kemudian yang kedua ada lahirnya paham-paham baru, rasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokrasi gitu kan. Dan yang ketiga ada perkembangan nasionalisme di berbagai negara. Ini faktornya ya. Yang terakhir tadi kesimpulannya ada munculnya golongan-golongan masyarakat yang punya peran. Ada golongan terpelajar tadi ya, ada golongan profesional dan golongan pers. Ini beberapa golongan yang punya peranan penting dalam pergerakan nasional. Dari sini paham? Paham. Untuk pembelajaran kita hari ini, selanjutnya kita kerjakan kuis ya untuk evaluasi kita hari ini. Sebelum adakan kuis, coba Ibu mau ice breaking dulu ya, biar kalian gak ngantuk gitu ya nanti dalam mengerjakan kuis fresh gitu kan. Coba berdiri dulu, berdiri. Nah, permainan kita hari ini, kita jangan mengubah fakta yang ada bahwa gajah itu besar, semut itu kecil. Gajah besar, semut kecil. Tapi nanti kalau Ibu bilang gajah besar, semut kecil, jawab paham? Coba kita ulangi sekali lagi ya. Gajah besar, semut kecil. Gajah besar, semut. Yaudah ya, tepuk tangan untuk semuanya. Semua kita coba kerjakan kuis ya. Silakan boleh di scan barcode yang ada di depan.
Setelah kalian mengerjakan kuisis, ya, tadi hasilnya sudah cukup bagus, nilainya juga sudah bagus, walaupun ada beberapa anak yang remedi. Kemudian selanjutnya di sini yang terakhir ada refleksi pembelajaran kita hari ini. Adakah yang mau menyampaikan refleksi pembelajaran? Ada yang mau? Silahkan. Bagaimana? Oh ya, silakan Ilham. Bagaimana menurut Ilham pembelajaran kita hari ini? Hari ini pelajarannya lumayan senang ya Bu. Iya. Karena kita dapat ilmu baru dan juga dapat motivasi supaya nantinya kita bisa berjuang bersama-sama, terus supaya mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, tepuk tangan untuk Ilham. Jadi refleksi menurut berarti senang ya? Senang Bu. Ada yang mau menyampaikan refleksi lagi untuk pembelajaran kita hari ini? Jadi pembelajaran sejarah itu ngantuk nggak? Penting nggak sih belajar sejarah? Penting. Untuk apa? Menghargai perjuangan. Selain menghargai, untuk dijadikan pembelajaran ke depannya ya, supaya kita tidak supaya kita tidak mengulangi kesalahan, belajar dari masa lalu, kemudian juga kita tidak menjadi bangsa yang tidak tahu sejarah gitu kan. Siapa tahu nanti kalian jadi pejabat gitu ya, kalian bisa menjadi pejabat yang baik karena tahu sejarahnya bangsa sendiri gitu ya. Ya, untuk hari ini kerja bagus untuk kalian semua ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu akhiri? Belum ada gitu ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silahkan ditutup dengan berdoa ya terlebih dahulu supaya pembelajaran kita mendapatkan berkah gitu ya. Kemudian nanti juga setelah ini kalian pulang dengan selamat. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Di tempat duduk siapkan. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, berdoa dimulai. Sudah berdoa ya. Untuk itu Ibu ucapan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima